Kalau setelah berdamai dengan keadaan, saya berpikir untuk bahagia tidak perlu melihat. Untuk bahagia tidak perlu melihat. Tidak perlu melihat dulu. Tapi untuk bahagia bagaimana kita cara mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan beri kepada kita dengan hati tulus ikhlas. Di balik itulah ada kebahagiaan yang sempurna. Kita sudah ikut pelatihan di panti, mengembalikan semangat hidup, kepercayaan diri. Tapi yang namanya berdamai dengan keadaan belum seutuhnya. Setelah saya bergabung di stand up comedy, baru saya bisa merasakan bagaimana berdamai dengan keadaan. Karena di dunia stand up comedy, di atas panggung, kalau kita belum berdamai dengan keadaan, belum bisa dikatakan seorang stand up comedian. Kita harus mampu menertawakan keadaan. Di panti kan begini, di panti kita diajar huruf Braille kan, diajari huruf Braille. Akhirnya pertama belajar huruf Braille, susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Walau waktu melihat baca lancar lah kita, apa sampai pernah duduk di bangku kuliah, lancar lah soal baca membaca. Tapi saat pertama kali sentuh huruf Braille, saya menangis. Sulitnya minta ampun. Tapi perlahan demi perlahan akhirnya saya bisa. Waktu bisa, saya baca sebuah sebuah majalah. Kisah inspirasi. Ya, saya baca sebuah majalah, yaitu kisah inspirasi hidup lah. Tentang seorang Jessica Fox. Jessica Fox. Ya. Dia tidak memiliki kaki dan tangan. Menurut Om Boban, apa yang bisa dia lakukan? Secara orang awam, Sony bisa bikin apa-apa lah itu. Ya, memang betul itu. Tetapi kenyataannya dia bisa menjadi seorang pilot. Pilot apa? Pesawat. Pesawat terbang. Bukan hanya sekedar tanpa kaki, tanpa tangan. Tanpa kaki dan tanpa tangan. Tanpa kaki dan tanpa tangan. Dia juga bisa menari. Sedangkan menari kan butuh kaki yang normal. Harus ada telapak kakinya. Tapi dia bisa menari. Bahkan bisa bawa mobil sendiri. Mengendarai mobil sendiri. Begitu. Terinspirasi dari itu. Ya, karena begini, tidak memiliki kaki dan tangan tentu tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau dia mengandalkan fisik atau mengandalkan kaki dan tangannya. Tetapi memang satu hal yang saya ambil dari kisah itu, dia punya semangat hidup yang tinggi. Dan mau menerima sebuah kenyataan hidup. Semangat hidup dan mau menerima kenyataan hidup. Dan terakhir, pola pikir, mindset berpikirnya. Dia berpikir bahwa keadaannya seperti itu bukanlah sebuah hambatan bagi dia untuk bisa berkembang lebih baik. Dan menjelang itu akhirnya ada sebuah lomba, ada teman. Masuk komunitas nih yang tadi nih. Ada teman yang dengar, ada lomba stand up. Stand up comedy. Ya, waktu disiarkan RRI. Akhirnya kita coba untuk mendaftar. Setelah selesai lomba, kita berdua diajak. Diajak untuk bergabung di komunitas stand up comedy. Waktu itu namanya Dewan Lucu Provinsi NTT. Dewan Lucu Provinsi NTT. Ya, tahun berapa nih Kak? 2019. 2019. Tapi teman yang mengajak saya, waktu kan kita dua yang waktu 2019 itu kita berdua dinobatkan menjadi 2 orang tunanetra pertama yang bergabung di stand up di Provinsi NTT. Jadi komikan. Jadi komik. Kita dua bergabung, saya baru menemukan yang namanya berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan. Memang sih kita sudah ikut pelatihan di panti, mengembalikan semangat hidup, kepercayaan diri. Tapi
yang namanya berdamai dengan keadaan. Belum seutuhnya. Setelah saya bergabung di stand up comedy, baru saya bisa merasakan bagaimana berdamai dengan keadaan. Karena di dunia stand up comedy, di atas panggung, kalau kita belum berdamai dengan keadaan, belum bisa dikatakan seorang stand up comedian. Kita harus mampu menertawakan keadaan sendiri. Mampu menertawakan keadaan sendiri. Dan kakak, berikutnya begini kakak. Potong mbak omong tentang dunia stand up komedi. Kakak punya pengalaman ikut kontes, ikut kejuaraan atau lomba stand up komedi kakak. Katanya kakak juga sempat juara kakak. Ya, saya sering ikut event-event lomba stand up untuk juara. Sering kakak? Sering juara. Sering juara. Kakak, nah beta tertarik begini kakak. Biasanya seorang komika tuh, dia susun materi, dia ada riset. Keresahannya apa, premisnya apa. Kalau kakak sendiri, kakak Alfred sendiri, menyiapkan materi itu seperti apa kakak? Pertama saya berpikir dulu ya, berpikir tentang keresahan saya sehari-hari apa. Karena kita tunanetra, keresahan sehari-hari terlalu banyak. Hampir semua yang kita lakukan penuh dengan keresahan. Begitu. Itulah yang saya gali dan menjadikan materi untuk bisa tampil di atas panggung stand up. Stand up comedy. Kalau stylenya kakak, style atau persona kok Om Devan? Style. Kalau kakak sendiri, kakak Alfred sendiri apa? Sebagai seorang komikan. Di atas panggung saya bawa persona seorang tunanetra. Karena saya merasa kalau di luar persona bukan saya. Saya sudah mencobanya tapi saya rasa itu bukan saya. Begitu. Saya lebih nyaman ketika membawa materi personanya sebagai seorang tunanetra. Begitu. Jadi persona seorang tunanetra. Kakak, Ya, kakak Alfred. Pengalaman atau keinginan mau ikut audisi? Pernah punya atau punya pengalaman tentang itu? Tahun lalu saya pernah ikut audisi Indonesian Got Talent. Indonesia Got Talent. Ya, Genre-nya kakak stand up comedy. stand up comedy. Terus ceritanya ke mana kakak? Waktu kita sudah lolos tahap pertama, tahap kedua lolos. Tahap ketiga itu tinggal kita berapa orang saja. Dan saya sempat dengar ada bisikan dari teman. Kata produser, dia bilangnya kata produser, yang punya kemungkinan peluang besar untuk lolos cuma 2 orang. Ada yang satu seorang penari dan saya. Tapi mungkin belum berjodoh ya. Mungkin belum berjodoh, tapi kita semua tidak lolos untuk berangkat ke Jakarta. Begitu. Kalau audisi stand up comedy sendiri kakak belum pernah mencoba? Baru-baru kan kita Tingkat nasional? Ya, baru-baru kita lomba di Rumah Pon, di kafe yang dekat Kafe kantor Pohon, gubernur. kantor gubernur. Ya. Yang jurinya kan EP Security. Nah, waktu saya juara 1, beliaunya sempat tawar saya, Alfred, Om Alfred, nanti kalau ada audisi stand up sini, Om Alfred ikut. Nanti kita dukung, kita bantu untuk buat materi. Oke, kalau memang ada di sini, Tuhan buka pintu di situ, ya mungkin saya bisa ikut Audisi. ya. Katanya juga sempat kasih kalah Naris Kaboaks juga. Oh iya, ini bukannya mereka tidak bisa, mereka luar biasa. Iya. Teman-teman di ada komika-komika di Kota Kupang itu luar biasa. Itu luar biasa, itu mereka itu luar biasa hebat. Waktu itu di Polda, hari ulang tahun Polri. Hari Bayangkara. Ya, ulang tahun Polri. Dari Polda mengadakan beberapa event perlombaan. Salah satunya stand up. Dan yang juara 1 saya. Juara 2 Raffi dan juara 3, juara 2 Naris. Ya. Juara 2-nya Naris, juara 3
Raffi, ada satu teman lagi. Dan kalau dengan Naris di KPU Provinsi baru-baru bulan Desember. Ya. Itu lagi kita satu panggung lomba. Itu saya juara satu lagi. Juara satu, ada teman yang satu Yas juara 2 dan Naris juara 3. Tapi teman-teman semua itu, mereka semua itu luar biasa dan saya sangat bersyukur sekali memiliki teman-teman seperti mereka. Mereka menerima kehadiran saya di tengah-tengah dunia stand up, terutama di Kota Kupang itu sangat terbuka, luar biasa. Mereka sering memotivasi saya, memberi semangat, terkadang mereka bantu jemput antar. Siap. Ya, itu teman-teman yang sangat luar biasa bagi saya, mereka sangat luar biasa. Saya juara, sering juara, semata-mata itu bukan kemampuan saya, tapi karena dukungan teman-teman yang selalu memberi dukungan, motivasi, menyemangati dan pertolongan mereka. Kita kombut. Ya, komedi body. Komedi body itu kita sharing tentang materi yang kita mau bawa di atas panggung. Siap. Respect sekali mereka anak-anak komunitas. Respect, sangat membantu. Komunitas. Ya, teman-teman yang luar bagi saya, mereka itu teman-teman yang sangat luar biasa. Hormat. Kakak Alfred, kita kayak tadi Kakak Alfred kasih tunjuk beta mengoperasikan Android, HP Android itu kakak kasih tunjuk, dan itu beta baru lihat kakak. Jadi itu ceritanya ke mana dengan kakak difabel tunanetra begini? Sekarang kan mau dibilang sudah canggih lah. Iya. Sudah canggih. Kita tunanetra sekarang sudah bisa bernavigasi di HP Android karena ada fitur yang namanya Talkback. Di setiap HP ada, hampir semua HP ada yang namanya Talkback. Namun Talkback itu belum optimal penggunaannya kalau belum difasilitasi, dilengkapi dengan sebuah aplikasi pendukung yang namanya vokalizer suara. Vokalizer suara. Dengan adanya vokalizer suara itu bisa baca emoticon. Lebih komplit lah. Fiturnya lebih lengkap. Dia semacam aplikasi suara. Kalau orang normal, contohnya kayak ini HP, mereka pegang HP, tampilan layar utamanya ada WA, lihat, baca, WA, tekan. Tapi kalau kita geser, dengar, ada bilang WA, oke, kita tekan di situ WA. Penggunanya sama, cuman bedanya dilihat dan dengar. Dilihat, kalau teman-teman yang normal melihat, kita tunanetra mendengar. Siap. Kita bisa akses YouTube, WA, media sosial, berbagai macam media sosial kita bisa. Bahkan HP gangguan, ada terganggu sedikit, bisa. Oh begitu? Ya, bisa. Bisa kayak macam, ini keyboardnya onar, ke keyboardnya terganggu, bisa kita style ulang, bisa gitu. Siap kakak Alfred. Hormat. Bahkan orang normal pun minta tolong orang tunanetra untuk setting HP. Oh begitu kakak Alfred. Iya. Hormat. Bisa. Laptop. Di panti kan kita. Ini yang beta mau pertanyaan nih kakak Alfred. Di Panti Hidbia ini kan dibekali dengan kursus kepelatihan. Mungkin kerajinan tangan, tadi beta dengar juga Kak Alfred, pijat, refleksi. Begitu kakak. Oh ya. Ceritanya ke mana kakak? Di panti itu ada beberapa pelatihan, ada pertama komputer, huruf braille, pijat, ada musik. Ya, musik juga. Pijat itu ada pijat massage, terus shiatsu. Kalau saya waktu itu saya ambil massage praktis, biar cepat. Massage praktis itu mungkin 1 tahun cepat selesai, biar cepat ini. Ya sekarang saya selain stand up,
pijat juga. Pijat juga. Ya, pijat kakak. refleksi, pijat kebugaran. Pijat Tapi kebugaran. untuk penyembuhan tidak. Ya. Untuk refleksi. Itu infonya ke mana kakak? Dia punya tarif, dia punya apa dong? Bagaimana kakak? Kalau mengenai tarif, kalau pasiennya datang jemput, kita pijit 2 jam 100. 2 jam 100. Ya. Tapi kalau kita yang mungkin ke rumahnya pasien atau di hotel, selain biaya pijatnya juga pasiennya tanggung biaya transportasi. Siap. Siap kakak Alfred. Berikutnya kakak Alfred, tadi yang beta tersentuh kakak. Jujur beta tersentuh. Kakak Alfred punya pengakuan bahwa setelah sudah di panti, ada keluarga yang menawarkan jasa untuk berobat mata, berobat penglihatan. Kan ini kakak Alfred kondisinya buta total dan kakak Alfred menangis karena berat untuk meninggalkan kondisi seperti ini. Itu penjelasan dari kakak Alfred seperti apa? Memang betul, benar, waktu itu ada keluarga menawarkan untuk berobat. Nah, Alfred, coba kamu berobat. Siapa tahu bisa melihat lagi. Malamnya saya hati kecil menangis. Menangis karena saya tidak mampu untuk meninggalkan keadaan seperti ini. Saya bagaimana, sedih. Saya sudah nyaman dengan keadaan ini. Memang dulu waktu belum bisa berdamai dengan keadaan itu, kepingin sih melihat. Tapi setelah benar-benar berdamai dengan keadaan, saya sudah nyaman dengan keadaan ini. Hati kecil menangis, asli menangis. Saya kayak, aduh, sedih. Kalau setelah berdamai dengan keadaan, saya berpikir untuk bahagia tidak perlu melihat. Untuk bahagia tidak perlu Tidak melihat. perlu melihat dulu. Tapi untuk bahagia bagaimana kita cara mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan beri kepada kita dengan hati tulus ikhlas. Di balik itulah ada kebahagiaan yang sempurna. Hormat kakak Alfred, respect kakak Alfred. Kakak Alfred, ketemu semua masa segmen terakhir kakak Alfred. Sebagai penutup, mungkin ada harapan atau kata penutup closing statement dari kakak Alfred Ulu. Silakan kakak. Dari saya sebagai seorang tunanetra menyampaikan kepada saudara-saudara semua yang mungkin kini memiliki sebuah keterbatasan atau sebuah kekurangan, baik itu fisik atau dalam sisi apapun, janganlah kita berputus asa, janganlah kita bersedih. Apabila sebuah kekurangan atau sebuah keterbatasan diolah dengan cara yang baik dan tepat, itu akan berubah menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kakak Alfred Ulu, terima kasih kakak. Terima kasih beta, jujur sore ini beta dapat pelajaran dari kakak. Pelajaran hidup, pelajaran motivasi, pelajaran inspiratif dari kakak Alfred Ulu. Sama-sama, Boban, sama-sama. Ya, kakak Alfred, terima kasih kakak. Sehat terus kakak Alfred. Amin, amin. Ya, amin. tetap menginspirasi ketong. Anak NTT, anak Kupang, kakak Alfred Ulu. Tetap menjadi orang yang menginspirasi kakak. Amin. Bagi ketong semua. Tetap menjadi orang baik. Tetap menjadi orang yang berdampak walaupun dalam lingkup yang kecil. Sukses dan sehat selalu kakak Alfred. Salam halek kakak. Salam halek. Ya. Sukses juga buat Om Boban. Semakin sukses. Amin, amin kakak Alfred. Terima kasih juga, terima kasih kakak Devan. Terima kasih yang fasilitasi ini podcast. Hormat kakak Alfred.